Saya matur begitu karena tulang punggung negara kita ini ya jujur atau tidak, diakui atau tidak adalah seni budaya. Kalau kita mau bicara tentang teknologi, pasti Jepang, Cina lebih maju jauh. Korea jauh lebih maju. Tapi kalau kita bicara budaya tradisi, mungkin Indonesia akan bicara di kasanah internasional. Bicara tentang perjalanan Sanggar Greget, tentu tidak bisa lepas dengan awalnya berdiri. Jadi di tahun 1972, kedua orang tua saya bernama Bapak Ibu Sudebyo itu membuat sanggar. Namanya Kusuma Budaya. Itu tahun 1972. Kemudian perjalanan waktu, Bapak Ibu sudah mulai lelah, diteruskan oleh putra-putrinya bernama Geget Wilang. Itu tahun 1982. 10 tahun kemudian, perjalanan waktu, di tahun 1992, karena kakak-kakak saya, keluarga saya sudah pada nikah, pada pindah, akhirnya saya membuat yayasan bernama Greget. Yayasan ini berkembang menjadi PT Greget, menjadi CV Greget, menjadi perkumpulan Sanggar Greget dan sebagainya, termasuk LKP, LPK Greget. Nah, dari tahun 1972 sampai sekarang 2025 ini perjalanannya panjang. Terus kemudian dari tahun 1992 hingga sekarang saya mencoba bergerak di bidang tari, karawitan, rias busana, kemudian ya beberapa kegiatan pentas yang diselenggarakan oleh Sanggar Greget. Kemudian perjalanan waktu juga menjelang tahun 2015 lah ya, 2015-18 itu sudah secara manajemen sudah ditangani oleh anak saya bernama Sanggita Anjali dan timnya. Jadi sudah generasi muda sekarang. Jadi kalau dihitung urutan generasi ya bapak ibu saya dan kakak-kakak saya, anak saya sudah kelima nih. Sudah anak saya Sanggita Anjali dan Kanadian Mahendra dan timnya. Jadi pada generasi muda. Seperti itu perjalanannya guys tentang Sanggar Greget. Dulu berawal di Jalan Kusuma Wardani, Semarang. Itu Jalan Kusuma Semarang, kemudian berkembang di sini di Jalan Pamularse 1 nomor 2G Semarang ini. Jadi kalau kita hitung tarik mundur berarti bisa terhitung 53 tahun berkesenian. Saya dari kecil, dari sejak kecil SD, SMP, SMA sampai ya pernah kuliah juga sidik-sidik ya. Sementing tahu mengenyam pendidikan ya, artinya pernah sekolah sampai sekarang. Kalau kita bicara tentang kalau kesah mungkin ya atau apa namanya nah, kalau itu istilahnya apa, tapi ya seniman sih untuk berkesah. Gini. Dari saya kecil sampai sekarang saya pikir tidak ada perubahan apa-apa ya, stagnan. Nasib kesenian ini stagnan di tempat. Karena pergerakan pemerintah mestinya hadir. Dalam hal ini adalah negara mestinya hadir di kelompok-kelompok kesenian sanggar-sanggar yang berada. Terutama kecil ya, di Semarang dulu kecil. Atau wilayah kelurahan dulu. Apakah ada di dalam kelurahan itu ada pendampingan dari dinas yang menangani kebudayaan? Artinya bahwa sanggar yang muncul di kelurahan-kelurahan ini mestinya kan ada pendampingan, ditilii. Kesulitannya apa, kendalanya apa, karena nyuwun sewu, saya matur begitu karena tulang punggung negara kita ini ya jujur atau tidak, diakui atau tidak adalah seni budaya. Kalau kita mau bicara tentang teknologi, pasti Jepang, Cina lebih maju jauh. Korea jauh lebih maju. Tapi kalau kita bicara budaya tradisi, mungkin Indonesia akan bicara di kasanah internasional. Artinya bahwa diakui atau tidak, jujur atau tidak, itu teman-teman kita yang keluar negeri itu yang seni budaya. Bukan diundang karena teknologinya luar biasa seperti Habibie misalnya. Dia satu orang ada Habibie misalkan. Tapi kalau dari seni-seni yang beredar di Korea pun, yang beredar sekarang ini kan sebenarnya bisutan orang-orang Indonesia. Anak-anak kita, saudara-saudara kita. Nah, untuk berbicara di kasanah dunia, mestinya pemerintah meluangkan waktu semua segi. Dari pemerintah terbawah. Gitu. Artinya dari kelurahan membentuk sebuah lembaga kesenian. Yang ditunjuk oleh pemerintah memang berada di kelurahan untuk ini memberikan fasilitas, misalkan gedung kelurahan silahkan dipakai untuk latihan tari tidak usah bayar. Pemerintah menganggarkan dana desa, salah satunya adalah peristiwa budaya.
peristiwa budaya kan tidak hanya sebuah pertunjukan tiba-tiba ono sesaji desa, bersih desa kan enggak, tapi ono latihan toh untuk proses itu lah. Dari latihan itu sudah dianggarkan oleh pemerintah desa, kelurahan itu, kelurahan atau desa menganggarkan kegiatan pelatihan. Artinya minimal guru tari yang dihadirkan, guru karawitan, guru musik, guru gambar, guru pembaca puisi, guru geguritan, guru teater, guru apapun itu dibiayai oleh negara. Lewat kelurahan dulu yang awal kecil. Kemudian pemerintah memfungsikan ini gedung-gedung kelurahan. Balai RW, gedung kelurahan digunakan untuk kegiatan-kegiatan kesenian yang nantinya ketika perhelatan besar bersih desa ataupun kerja bakti ataupun gotong royong apapun namanya itu dibesut dalam sebuah peristiwa budaya sudah tidak kelabaan dan orang ngawur. Saya matur ya ini ngawur semua, tidak pernah ada yang benar. Kegiatan-kegiatan bersih desa, apapun yang terjadi dari kurun waktu sekian puluh tahun ini tidak ada pembenaran apa-apa. Contoh kecil nggih. Kita bicara bersih desa misalkan Semarang Barat. Semarang Barat ini kan punya identitas, punya legitimasi, punya cara kerja di samping berbeda dengan yang jauh Gunung Pati. Gunung Pati kan tipologinya kan gunung ya. Gunung berarti budaya yang hidup di sana berbau gunung rada ate sithik wong mesti ora panas kayak Semarang Utara, berbeda dengan Semarang Barat. Ini wilayah topografi aja, kita bicara topografi itu sudah pengaruh budaya. Kalau di sana pesisir wilayah Semarang Utara pasti kan emosinya lebih besar karena udaranya panas terus. Emosinya akan pengaruh. Nah, Semarang Barat itu rada lumayan sithik, ada yang tinggi, ada yang rendah, rada lumayan sithik. Wilayah Gunung Pati sana itu mungkin agak emosinya agak berbeda. Lah pasti budaya kehidupan sehari-hari kan bagian dari kearifan lokal budaya kita. Nah, cara memanagenya berbeda. Nah, ini mestinya pemerintah mulai belajar pelan-pelan. Masuk merdeka 90 tahun masih setengah merdeka terus. Tidak pernah merdeka secara total. Artinya bahwa kita akan membuat sesuatu aja ngawur. Contoh kecil ya. Kita bicara jarik kain. Mestinya berbeda. Semarang Barat dengan Gunung Pati berbeda coraknya. Semarang Utara dengan Barat berbeda. Timur berbeda lagi karena masing-masing mempunyai kultur, culture-nya berbeda. Kearifan lokal setempat masing-masing. Belum lagi kita bedah ketika yang lebih tinggi Jawa Tengah. Nah, apalagi Semarang ini ngawur kabeh. Pak blangkone pakai Jogja, bajuke pakai Klaten, lurik itu. Jarike sak-sake wae Jogja, wae Kalimantan wis dienggo upacara tradisi. Waduh. Nah, itu kan melunturkan. Kemudian yang saya nggih, budaya ini kan selalu ada filosofi. Ada filosofinya. Ada tata kelolanya, ada maksud dan tujuan, terus kemudian ada perilaku yang dinamakan budaya. Sebuah peristiwa budaya, perilaku. Ini jadi kalau saya menyadari itu. Jadi tantangan pertama justru malah sebenarnya kita berhadapan dengan pemerintah, pemegang kebijakan, dinas terkait apapun namanya. Peristiwa kebudayaan, peristiwa pariwisata ini sangat erat. Dinas lingkungan juga erat sekali. Negara wis sak karepe kabeh ditegori apa-apa mah dibongkari ndak karuan, artinya pembongkaran penutupan sungai itu juga pengaruh di budaya kita. Nah, ini kendala-kendala bagi seniman ketika akan mengeksplorasi tentang lingkungan. Misalkan kita akan bicara membuat tarian tentang kuntul. Tari kuntul ini kan sementara berapa tahun yang lalu diopeni di Sondol ya, di tentara di sana ngopeni ya bahwa tidak boleh diambil, tidak boleh ditembak, tidak boleh di pohon-pohon itu ya. Itu dia ada itu. Kalau saya akan membuat tarian kan saya mesti ke sana. Eksplorasi, nonton kuntul. Oh, tak video, tak foto, tak sinauni. Oh, kuntul bergeraknya kanan kiri kepalanya, tangannya, makannya apa itu, belajar menjadi sebuah bahan eksplorasi ketika membuat tari kuntul khas Kota Semarang. Sama tentang tari ikan. Ikan itu kan kita punya banyak. Kalau kita di pantai itu kan punya kodokan, iwak sembilan, pakpai dan sebagainya, itu menjadi sumber tari. Dan ikan-ikan air tawar kan ya beda. Ada kutuk, ada sekarang cari kutuk aja kan setengah mati tuh. Karena apa? Sungai-sungai yang di jalan itu sudah ditutup menjadi jalan raya semua. Maka banjir kabeh. Nanti bagaimana pemerintah itu piye carane? Lah seniman tidak pernah dilibatkan mestinya. Itu bahkan kendala besar nggih kalau mau membangun kuwi harus seniman diundang.
jak omong, budayawan diundang. Kira-kira pengaruh enggak? Nah, ini pengaruh. Pengaruhnya satu, ketidaknyamanan ketika kita akan membuat sebuah eksplorasi. Yang kedua, ketika kita berekspresi, ekspresi kan tidak hanya harus di gedung ya, artinya kita di perempatan jalan, di pinggir jalan, di tempat-tempat sungai yang bersih untuk menari, itu kan menarik ya. Saya berapa kali sempat di Banjir Kanal menari di sana, tapi sekarang kumuh jadi wegah. Kegiatan di sana jadi wegah tuh. Kalau mau bersih ketika ada pemerintah punya acara balapan kapal baru diresiki, wah kabeh disingkirke. Setelah itu 2 hari menjelang itu sampah tok tak karuan, enggak pernah ada yang ngeruk dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya sebagian dari kendala adalah lingkungan kita. Kemudian kendala kedua adalah sistem pemerintahan kita. Sistem pemerintahan kita itu kan tidak pernah mendidik ya, tidak pernah ada pembinaan, tidak pernah ada workshop, tidak pernah ada pelatihan. Semuanya pokoknya didik borong si A, sing murah, sak-sae salah karepe, sementing ada tarian main, ada musik main, ada apalah apapun yang dimainkan dan tidak pernah itu mencoba menggali kearifan lokal kota Semarang iki jane duwe apa ya. Yang hampir punah maupun sengaja dipunahkan oleh pemerintah karena mereka tidak pernah buku. Kita kalau mau mencari tentang kesenian kota Semarang, setengah mati toh bukunya sapa perenaran duwe. Dinas saja yang berkaitan ini. Kalau saya harus menunjuk dinas kebudayaan itu kita cari data kesenian khas kota Semarang dengan detail atau sanggar yang ada di kota Semarang dia tidak punya. Bubar kewe dinas kan seperti itu ya. Kerjanya apa kan ngono. Kalau kita mau jujur loh ya. Cobalah teman-teman anak-anak skripsi itu kalau ke sini minta data sanggar, tiba dinasnya tidak punya. Ya kerjanya apa? Dibayar negara pemerintah. Kerjanya salah satunya memang bikin event. Bikin event yang diselenggarakan oleh sendiri, dilakoni dhewe. Ewe ora kanggo ya, karena dioni dhewe surat-surat SK apa? Surat EO-nya akta notaris dan sebagainya digawe dhewe, jadi dilakoni dhewe. Itu kendala bagi kami sanggar-sanggar yang notabene mestinya ada event, sesuatu event yang diselenggarakan oleh pemerintah mewadahi teman-teman, mewadahi sanggar-sanggar, siapapun kelompok kesenian untuk bisa tampil yang difasilitasi oleh pemerintah. Kendalanya itu, Mas. Memang tidak semua kesenian harus ditampilkan di dalam gedung. Tetapi ketika kita bicara tentang kualitas, kita bicara tentang eksklusivitas sebuah tarian, ya, sebuah kesenian, pertunjukan kesenian yang notabene adalah besok 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, anak cucu kita akan mengetahui bagaimana belajar menari lihat dari video itu. Sekarang kalau kita bicara tentang bahasa Jawa, ya, sastra Jawa itu budaya juga. Kita tidak bisa, kita tidak punya, semua ada di Belanda. Di Museum Belanda itu buku-buku kita di sana semua, yang namanya Hidayah Jati, Widotomo, Wulangreh itu yang asli di sana. Terus kita masih sinau piye? Ono cara aksara Jawa, aksara Paku, terus Arapengon dan sebagainya itu di mana? Di sana semua. Indonesia tidak punya. Terus piye? Nah, apalagi sekarang. Kalau kita tidak ada fasilitasi gedung yang memadai yang untuk pertunjukan, itu terus anak cucu kita mau sinau mbek sapa? Sinau ke luar negeri terus. Sementara seniman kita itu selalu dikirim ke luar negeri terus dikirim lagi, dibiayai oleh negara di sana. Pengalaman kami seperti itu ya. Saya itu ngajar kan di Maroko, di Praha, di Ceko ngajarnya, di Korea, di Cina, di Jepang, Singapura dan sebagainya. Mereka membiayai saya untuk mengajar tari kita di sana. Nah, terus anak cucu kita nanti kalau belajar ke sana ya dibalik. Contoh kecil ya, dulu Malaysia itu selalu mengirim mahasiswanya ke UGM untuk belajar. Ke Indonesia lah, tidak hanya ke UGM dok. Nah, sekarang kalau kita, anak-anak kita mau kuliah di UGM itu kosnya, kontraknya itu dengan orang Malaysia loh, jangan salah. Waktu saya kuliah di UGM dibiayai oleh negara ke sana. Itu mau cari kontrakan itu sudah dipegang oleh orang Malaysia. Di orang Malaysia silahkan kontrak dengan saya, nanti balik asumben berarti kalau kita mau belajar ya di sana. Itu kendala dari berbagai Mas ya, kendala. Berbagai aspek lah. Ya, berbagai aspek. Aspeknya lain adalah dikondisikan di edukasi pendidikan. Mestinya teman-teman dinas ini ya menyiapkan tempat, menyiapkan lahan atau kurikulum yang memang sengaja pendidikan kelas itu untuk anak SD, SMP, SMA itu diberikan seni budaya yang mengenal tradisi seperti tari tradisi, karawitan.
Kemudian dikenalkan geguritan juga, terus dikenalkan cerita-cerita sejarah yang tidak dimanipulasi dengan kebutuhan pribadi, kepentingan pribadi seorang. Sejarah yang dibengkok-bengkokkan, tapi kita sejarah yang sing kira-kira bener, sing kira-kira harus dienggok kira usah lah. Artinya itu penting ya. Karena penting diberikan kepada anak-anak didik kita bahwa belajar menari. Tangannya begini misalnya anak, menari. Itu untuk apa tuh jadi menari itu? Di samping melestarikannya ya sehat. Kita bergerak itu sehat tuh. Di semuanya. Jadi artinya dari SQ-nya, SQ-nya itu semuanya dua-duanya kan 3 ini malah. Ini semua bergerak. Ini sehat, menari itu sehat. Nah ini mestinya kalau pemerintah itu dengan tulus ya, tulus ikhlas dan tenanan membentuk namanya dinas kebudayaan. Itu ya tenanan artinya bahwa edukasi di sekolah-sekolah itu ya diajarkan bagaimana tuh menapukul gamelan sing bener. Bagaimana menari yang baik, bagaimana menggunakan kostum yang benar. Saya mendukung ketika pemerintah membuat setiap hari Kamis menggunakan pakaian adat. Tapi kan tidak pernah ada sosialisasi dulu, ada pelatihan dulu. Mohon maaf nggih, kalau 30 tahun yang lalu itu ada penataran P4. Orang sinau pengamalan P4, sinau dulu baru pengeterapan. Sekarang kan kebalik. Penerapan dulu. Harus dulu tidak tahu apa-apa. Nah ini yang kebalik. Maka ketika kita melihat hari Kamis menggunakan pakaian adat itu nangis saya nonton. Sedih. Tidak karuan. Wadang pecisan, kene nganggo beskap, nganggo sorjan, jari waduh sarungan, jari aduh tidak karuan. Ono sing nganggo baduwi ora cetha sabu aduh. Ini kemunduran semakin mundur. Itu salah satu kendala juga, mestinya ada pembelajaran itu bagaimana mengenal ngadi saliro, ngadi busono itu penting, mengenal budaya kita, mengenal salah satu produk dari estetikanya kain atau jari atau apapun itu penting. Hasil dari itu ya. Kemudian kendala yang lain juga sebenarnya ini pemanfaatan ini belum juga. Kalau kita bicara muluk-muluknya selalu bicara tentang undang-undang kebudayaan. Kemajuan kebudayaan. Kemajuan kebudayaan Belgeda saya ngomong itu dari ada gunanya mana udah ada. Itu baik, tujuan undang-undangnya baik. Aplikasinya, realisasinya teman-teman pengelola kebijakan ini yang tidak memahami ini undang-undang pemajuan kebudayaan ini tidak bisa memahami sama sekali, nanti tidak pernah diaplikasikan. Harapan kami seperti itu, mestinya kendala-kendala itu muncul. Terus pemerintah mestinya juga menyiapkan lahan untuk lomba-lomba yang nantinya bahwa anak didik kita itu kan tidak hanya sekedar menari ya, tapi juga ada ruang pentas, ruang beradu, ruang berapresiasi, ruang untuk diskusi, ruang untuk workshop, ruang untuk pelatihan. Diskusi ini kan penting, ngomong-ngomong dialog-dialog itu akan memunculkan baru. Dan jangan lupa generasi muda ini kan harus diajak ayo dilibatkan oleh pemerintah, tidak ngomong. Karena generasi muda, generasi milenial banyak sekali dia punya ide-ide gagasan, karena semakin banyak perkembangan edukasi ini, pengetahuan semakin banyak juga, kemunduran-kemunduran itu akan diterabas oleh generasi muda yang lebih cepat kerjanya. Bukan berarti generasi tua lebih lambat, enggak, karena ya kalah di edukasinya kalah, IT-nya kalah, semuanya kalah. Nah, kita yang tua harus menyadari generasi muda itu harus dijak rembukan tentang ini nasib kebudayaan kita. Jadi kalau boleh kendala-kendala itu bisa hambatan bisa diselesaikan lebih sederhana, lebih mudah, ya monggo pemerintah bareng-bareng ajak duduk ya. Lembaga-lembaga ini seperti Histeria misalnya diajak duduk, media koran diajak duduk, media TV diajak duduk, seniman, budayawan diajak duduk. Kita ngomong sanggar-sanggar kendalanya apa. Nah, setelah ada kendala pasti ada progresnya seperti apa, kita susun. Oh ini jangka waktu pendek. Dari dulu lah, dari Pak Harto itu ada yang baik, dari Pelita 1, 2, 3 itu ada yang baik. Kita ambil yang baik itu sudah disusun. Jadi tidak dadaan tiba-tiba ada ini. Ini kan dadaan semua programnya, tiba-tiba ada ini, pemerintah pengen ini. Pak Presiden menghendaki makan gratis. Ya wes, tarian gratis semua. Akhirnya kan seperti itu. Orang tidak ada yang nanggap.
Alasannya saya tidak punya uang karena saya harus membelikan makan gratis. Tidak bisa memberi seniman untuk pentas. Makanya kalau seniman mau pentas silahkan gratisan. Nah seperti itu. Efek jeleknya seperti itu. Tapi efek bagusnya memang seperti dulu mesti ada program unggulan. Jadi tahun pemerintah 1 misalkan, pemerintah kota Semarang, kita bicara Semarang ya, kita balik ke Semarang. Ada unggulan dulu yang diunggulkan program. Dari segala sisi, tari, karawitan, pedalangan, lukis, teater ya, drama, baca puisi, prosa, cerita, bercerita, apa itu ada program unggulan. Apa dulu yang diunggulkan? Oh, yang diunggulkan adalah mencerdaskan. Mencerdaskan masyarakat. Berarti masyarakat diadakan pelatihan tiap kelurahan. Syukur tiap RT, RW, kelurahan itu ada pelatihan rutin. Mengenal budaya Semarang sih. Nah, setelah itu diadakan festival antar RW misalkan, antar RW atau kecamatan. Habis itu kelurahan, kecamatan, terus tingkatnya ketika maju di Jawa Tengah tidak ngisi-ngisi. Semarang itu selalu ngisi-ngisi karena tidak pernah dapat predikat 10 saja tidak. Ini aku mas. Saya sampai izin nonton Semarang ini merem gantian. Sampai izin pemerintah iki ora tenanan. Senimane ya tenanan ora dikek duit kon main apik piye. Tak undang mas. Saya piye to? Lah pripun Pak? 5 juta tekan pundi Pak? 5 juta tekan ndi? Iki senimane lho mas. Nah sementara kabupaten kota lain itu wah kabupaten Magelang, kota Magelang itu tenanan. Pelatihannya ditunggoni, dibiayai. Orang ini kita bisa Semarang loh. Bagaimana masyarakat kita mau mengenal yang namanya warak, mau mengenal yang namanya Gambang Semarang, wong ora tahu dituduhi. Nah dinas itu jangan tidur, selalu bangkit, ayo bareng-bareng. Kita pasti mau membantu kok. Enggak mungkin lah kita menawi di Semarang kan. Biasanya sampai setiap ya Semarang kan ya Magelang Semarang. Meskipun kegiatan saya selalu di luar kota. Oke. Luar kota, luar negara, luar provinsi kan selalu begitu. Karena ya Semarang nggak tahu perhatian. Nah dalam hal niku kan tadi saya menangkap bahwa ada nasib yang stagnan gitu Pak. Ya. Dalam nasib yang stagnan. Nah itu dalam ekosistem kesenian dan Semarang tadi kan sebagaimana sudah digambarkan oleh Pak Yoyo. Nah bagaimana Sanggar Tari Greget itu bertahan dalam ekosistem yang seperti itu Pak? Jadi gini akhirnya kan gini. Nah, kendala yang semakin banyak itu kalau cerita akhir aku cukup sedih. Kita bicara tentang greget. Kenapa greget tetap intens ya? Eksis. Gampangnya gitu. Ya kita menyadari saja bahwa kesenian bagian dari hidup. Anak saya, istri saya, keluarga saya, anak-anak Sanggar ini menyadari bahwa kesenian bagian dari hidup. Baik secara ibadah maupun keseharian maupun kesehatan. Jadi bagi kami ya kami tidak pernah berpikir payu atau tidak, diundang oleh pemerintah atau tidak, kita tidak pernah berpikir. Akhirnya seperti itu. Akhirnya kita ya sudah kita berkesenian baik untuk menjawab pelipur diri kita, mengobati rasa rindu kita, mengobati sakit kita. Saya kalau sakit pusing gitu saya mari ya mas. Nembang gitu misalnya nembang dedep berbawa ning ratri apa nembang apa atau nyanyi atau gamelan gitu mari lah. Pradidit joget tali itu bagian dari pelipur diri. Kemudian kami menyadari benar bahwa meskipun pemerintah Kota Semarang kurang mengapresiasi, kurang perhatian dan ini stat di dalam tempat duduk di tempat tidak ada perkembangan apa-apa. Terus ini nih Sanggar ono urip karepmu ra karepmu mati wis kan gitu ya. Sekalian di bumi anggusan ra apa Sanggar go apa nambah-nambah anggaran negara kan ngono ya. Itu kita tidak pernah ngurusi itu. Jadi greget selalu sendiri, kita acara sendiri, pentas sendiri, urunan sendiri, orang tua murid itu terima kasih sangat membantu untuk iuran, mengadakan pagelaran. Kemudian sampai dengan tim ini ya tidak pernah berpikir tentang uang, ya, tidak pernah berpikir tentang uang. Yang penting kita bisa berkesenian, melestarikan sendiri untuk diri kita sendiri. Syukur itu bisa masyarakat bisa juga ikut merasakan senang. Syukur pemerintah juga bisa melirik atau ikut-ikut etok-etokin mendarbeni kalau ditanya orang itu bimbingan kita, itu binaan kita. Biasanya pemerintah seperti itu. Itu kalau kita hanya itu saja kuncinya. Tenanan, sabar elon narimo, jujur budi luhur. 5 hal ini kan ketika Candra Suryanya kan artinya bahwa greget ya sudah tidak pernah ngurus itu. Yang penting kita mencoba mendudah eksplorasi kearifan lokal, mengembangkan
melestarikan ini ngono wae lah. Gampang. Jadi terlepas itu tidak mendapatkan pendanaan dari pemerintah setempat gitu Pak? Tidak pernah saya, belum pernah. Jadi itu belum pernah. Ditili itu kalau mereka meminta tolong, kalau pinta sopo mas tolong ya mas ini anggaran ini sih kalau bener duit selalu begitu. Sekali pemerintah kesini ngomong, mas itu ada duit 50 juta. Tolong wakili kota Semarang maju Jawa Tengah ya, menurut tahu. Berarti dalam hal datang sambatan gitu Pak? Datang sambatan iya, ya kan. Jalur tolong dong, iya mas ini ada tamu besok itu disaksikan oleh gubernur mas ini. Ya apa saksikan gubernur ya ngopo ini loh maksudnya. Terus mengaruh ya, nanti kan bisa disaksikan oleh gubernur lah. Itu budaya itu tolong nanti disampaikan ke pemerintah. Oh jangan ngomong. Selalu ngomong begitu. Wah Sumarno mas, mau dana sedikit tapi kan nanti kan bisa ditonton oleh gubernur. Anak kan bangga loh, sekali. Wale. Kudune kan gubernur ku sing bangga duwe kesenian cilik iso nari kan ngono mas diwalik. Lah ini sistematika ini kan pemerintah ini kan keliru mas. Harusnya pemerintah ini kan melayani masyarakat, melayani seniman, ora cilik-cilik melayani sak karepe dhewe. Kadang diketok lho. Berapa tari? 5 menit, 2 menit saja selesai. Loh. Iki sing gendah protokol iki sinau ora. Iki juga wah tau akeh mas ala iki akeh buat. Apa ya oke, artinya saya ke luar negeri atau dirusui ya sekarangmu maka sekarangmu rak karemu yang penting kelungong. Artinya itu sudah terima kasih ya, ora dicekal maksudnya. Ora itu. Nah, kan udah bilang. Jadi pemerintah itu bingung, saya itu seniman ya bingung. Mau nih ora tahu ditolongi wong ketika saya ke luar negeri ya ora apa-apa, visa ya lancar wae itu. Meskipun ora disangoni ya. Artinya kan tetap saya izin ya boleh-boleh saja, tidak pernah ada masalah gitu ya. Dan bahkan kota Semarang tak ngerti nak aku lunga-lunga nanti karena tidak pernah ngurusi. Nah berarti selama ini kayak pendanaan, manajemen, produksi dan lain sebagainya sendiri. Itu mekanismenya sendiri? Mekanisme sendiri, semuanya timbuknya adalah sendiri, biaya sendiri, nyari-nyari sendiri. Dan kami ya tidak tahu mas, kementerian ini caranya nebus misalkan, oh kalau saya untuk Indonesia, nah untuk Dirjen Kebudayaan ini caranya tidak tahu karena kita pernah tim kami mencoba membuat proposal itu ya tidak pernah berhasil. Apa karena salah ya atau karena memang ada tenan sanggari tidak DKI mungkin gitu ya. DKI saya orang sanggari kan. Coba baca itu, buka data sedikasi itu kan 50% lebih itu yang tidak punya kegiatan, tidak punya standar, tidak punya ruang, tidak pernah membayar listrik, tidak pernah membayar PDAM, tidak bayar pajak. Aku kan bayar pajak, bayar PDAM, bayar listrik toh mas, tiap hari, setiap bulan. Artinya seperti itu. Nah teman-teman yang hanya proyek tok kegiatan keluarin dana ini, caranya yang pemerintah caranya nonton kementerian jauh dari Semarang ya. Nah, mestinya kembali lagi ke tadi. Kalau Marxis gitu, mestinya pemerintah kota Semarang itu ngumpul terus ngomong, ini loh ada dana ini, caranya semacam ini. Gitu, caranya ini, caranya gawe ini ya tak dampingi ben iso gol kan gitu. Ya apa nih kakean? Terus dalam itu Pak. enggak dalam tadi kan kaitannya dengan kepertahanan bahwa seni adalah merupakan bagian dari hidup. Terus dalam Sanggar Tari Greget itu sendiri dalam keberlangsungan Sanggar Tari Greget itu ada program-program tertentu nggak Pak? Kalau Greget pasti itu mas, namanya kegiatan Greget itu program-programnya ya tidak baik, tidak lebih baik, tetapi kita lebih tertata gitu ya. Kita lebih tertata dibanding pemerintah kota. Nah, saya berharap pemerintah kota ini dengan wali kota yang baru ini mungkin ya harus semangat baru ya, ditoto yang baru. Semoga Bagustin ini lebih baik. Tapi tidak tahu di bawahnya nanti si pembisi ini seperti budayaan murah, nanti kesian murah. Kita ya ngerti ya. Nah, saya ganti kafe bongkar, ganti uang anyar. Kalau boleh tahu programnya berupa apa Pak? Ini kalau di Greget itu ada program berbagai macam gitu. Ada yang namanya bakti sosial budaya. Bakti sosial budaya itu salah satu kegiatannya kita adalah ke kampung-kampung, ke desa-desa, memberikan pelatihan gratis kepada anak-anak atau warga di kampung itu. Misalkan kami ada bakti sosial di Cabean Kunti, Desa Cempoko, Boyolali. Kami mengadakan pelatihan di sana gratis, menari dengan orang sana, diajari menari, diajari menabuh gamelan. Kami di Desa Limpung, Batang, mengajari mereka menabuh gamelan, menari gratis. Kami di Desa Gringsing, kami di Desa Reban, kami di Batang itu hampir semua mas. Terus kami pernah juga
di Karanganyar Solo ya, kami mencoba di Ngrengo itu kami mencoba memberikan pelatihan gratis. Kemudian kami juga di Tawangmangu sana di Desa Siling Lurah, Karanganyar naik arah ke Tawangmangu sebelumnya ada yang namanya Desa Silurah. Ya, Silurah itu di sana ada pertilasan yang namanya patung ya, percandian, tapi itu candi lama, zaman kuno sebenarnya di Silurah itu. Nah kami dengan masyarakat desa sana tak ajari Mas juga itu sebenarnya ini. Kami mencoba mengaplikasikan patung di sana ada yang namanya Ganesha, tapi itu dua sisi gitu. Butuh nyekel godol gitu Mas, tak ngerti. Nah, itu saya bikinkan tarian nyekel godol untuk acara di sana, atraksi wisata berbasis budayanya setempat. Artinya kalau ada turis yang datang di desa Singlora itu Pak, di desa Kembang Sewu, namanya desa Kembang Sewu itu, jadi kayak tarian itu maksudnya, ngono maksudnya. Di sana masih ada upacara-upacara tabur, ada upacara perang barang dan sebagainya. Terus ada lagi Mondosio itu di desa Karanganyar juga melemparkan ayam gitu terus untuk rebutan dan sebagainya. Kami membuatkan tari ayam sama teman-teman sanggar di sana, kita buatkan tari Pangrok namanya, sekarang diganti Sawung Tani itu banyak sekali. Nah program itu saya pernah mencoba di Semarang itu di Kampung Pelangi, kami ajari tarian. Terus kami mencoba menghubungi dinas kebudayaan kota Bulis, kepala seksinya pada saat itu. Bu bisa enggak kami dibantu kok Mas, dibantu warnanya dinas membantu untuk konsumsinya itu bantu. Terus kami di Kampung Melayu, Semarang, kami ajari bagaimana itu menari. Terus kami bikinkan tarian baru, namanya Manggar Kampung Melayu, menggunakan manggar. Serbana Kampung Melayu. Kami bikinkan anak-anak sana gratis. Pemerintah juga saya telepon, Mbak Lis bisa bantu, bisa. Kita dikasih konsumsi, anak-anak yang latihan ngasih konsumsi. Kita ada bakti sosial itu satu. Yang kedua kita ada pelatihan pembelajaran kelas itu memang sudah rutin dari dulu. Itu setiap hari Sabtu, Minggu, Jumat ya itu ada pelatihan tari di sini. Per kelas masing-masing. Namanya Biro Pendidikan. Jadi kita punya 3 biro ya Mas. Biro Pendidikan, Biro Apresiasi, Biro Jasa. Lah apresiasi inilah kegiatan-kegiatan yang diprogram di sana, ada workshop pelatihan. Workshop ini kita setiap 3 bulan sekali ada workshop keliling. Ya kita ada workshop selama ini kami di Taman Budaya Jawa Tengah, berada di Surakarta. Pertanyaannya kenapa tidak di Semarang? Di Semarang suruh bayar gedungnya. Terus piye? Kalau di Taman Budaya Jawa Tengah itu pemerintah memfasilitasi tempat tidak bayar sama sekali. Gratis tis. Penggunaan sound system, penggunaan lighting, penggunaan gedung, kemudian penggunaan gamelan, sarana prasarana semuanya gratis. Penginapannya pun gratis, namanya Wisma Seni. Nah teman-teman pernah dulu dijanjikan oleh pemerintah kota Semarang, dalam hal ini ada dinas kebudayaan. Okay. Semarang ini kan ada forum silaturahmi sanggar tari Mas. Semarang ada forum SST ya. Ketuanya Mbak Vitami. Itu ada sanggar tari kumpulan Mas, namanya Forum Silaturahmi Sanggar Tari di Semarang. Itu dulu dijanjikan oleh Bu Desi ketika akan naik jadi Kabid Kebudayaan. Dia masih seksi. Itu kan ada salah satu syaratnya ketika diklat itu kan harus ada diskusi, ada sarasehan di TBRS itu ya. Salah satu syaratnya adalah itu. Setelah dia dari Kabid, dia pada waktu itu menjanjikan ada yang namanya workshop, ada yang namanya pelatihan. Setelah itu teman-teman SST membuat jadwal. Katanya silahkan gratis menggunakan kota lama. Gedung apa tuh namanya? Apa jenis? Nah itu ke sana tuh Mas, sampai sana yang jaga ngomong, ya Mbak memang tidak bayar, tapi kalau menggunakan sound system ya itu listriknya sekian. Kalau mau ngersii ya pembersihan sekian. Kalau bawa kipas angin listriknya sekian, sekian. Akhirnya kena cas sekian ribu menjadi juta biayanya. Akhirnya teman-teman tidak jadi, akhirnya ke sini. Akhirnya sanggar-sanggar itu latihan di sini. Mas ya kalau di Greget gimana, kita harus bayar berapa? Silahkan pakai saja gratis, tidak usah bayar apa-apa. Silahkan iuran untuk makan. Iuran dewe, pesanan dewe, masak dewe, mamnan ini gratis. Nah sebenarnya saya tidak usah bayar, saya sampai gitu. Lah piye? Ada trap itu Mas. Ada trap ya. Nah, di trap itu sampai sana katanya gratis. Akhirnya ya itu. Akhirnya kita tidak pernah menyelenggarakan di Semarang, menyelenggarakannya di Taman Budaya Jawa Tengah. Workshop, salah satu kegiatannya Greget ada workshop ya. Pelatihan tadi. Pelatihan itu yang rutin adalah Sabtu Minggu untuk siswa. Ya ini Nyon Sewu. Siswa yang latihan di Greget memang kita kenakan biaya karena Nyon Sewu saya harus bayar listrik ya. Bayar air, bayar pelatih asisten ya, itu harus bayar meskipun dia tidak mahal.
Kami ada sosialnya, artinya tidak semua bayar Mas di sini. Subsidi silang. Jadi begini, bagi siswa yang tidak mampu tidak bayar di sini. Tapi yang mampu silahkan bayar. Nah, dari sisa itu dikombin untuk yang tidak mampu. Banyak di sini yang saya putra-putra dari bapak lewat pengen nari, tapi ada duit ya silahkan nari aja. Di sini gitu Mas. Jadi di sini muridnya banyak. Itu ya pelatihan nari, pelatihan karawi, pelatihan apapun diajarkan di sini. Bagaimana etika. Nah, di dalam menari itu jangan lupa bahwa menari itu kan ada etika ongga-onggo udonegoro susila. Oh iya Mas, ngajarin nyun saya bapak ibu itu ada ongga-onggo lungguh cawe itu ojo jigang dan sebagainya itu kan di dalam menari diajarkan. Terus ada program yang namanya tukar ini ya, duta simposium ya, artinya kita ada di samping tadi ada workshop, ada seminar, ada kajian, ada diskusi, kemudian kita ada bakti sosial sudah ya, dia pelatihan sudah, ada yang namanya penyajian Mas, ada UTS UAS bagi siswa, ujian tengah semester. Siswa itu kan setelah latihan selama 3 bulan ada ujian tengah semester, 3 bulan lagi ada ujian akhir semester. Setelah hasil itu disajikan di penyajian kan, dipentaskan, digelarkan, dipagelarkan. Lah ini kita punya kendala yang sangat luar biasa ketika kami butuh gedung untuk pertunjukan. Kita punya Taman Budaya Raden Saleh. Ketika saya mencoba nembung pinjam gedung baru, bayarnya 15 juta. Oh, yang gedung baru. Nah, ini piye? Dinas sebenarnya. Saya ngomong sama Pak Agung, Mas Agung, kepala UPT ini. Mas, tak demo apa piye jenengan? Pak pemerintahnya tak demo aja sih to Mas. Tak demo apa piye? Gedung itu digawe oleh rakyat. Nah, ketika mau Semarang mau serius mengembangkan kesenian, ya mestinya diberi ruang. Dulu dijanjikan loh sama Bu Desi sebagai Kabid Kebudayaan, dulu masih kasih. Kami sudah membuat jadwal Mas, setiap bulan sekali sanggar-sanggar di Kota Semarang, FST itu tadi mengisi di TBRS yang gedung baru. Sebulan sekali ada tarian giliran. Kita tidak minta apa-apa, tempatnya gratis sih, lampu dan sosial. Kalau pemerintah punya uang untuk konsumsi, kita dikasih konsumsi. Tidak punya, tidak usah. Lu enak teman. Sanggar main tok. Iya kan iya nanti. Jadwal jadi sampai sekarang tidak pernah ada kabar apa-apa. Diundang aja tidak. Ketika kita mau coba nganggo 15 juta. Apa perlu di demo? Kok kan lucu itu pemerintah. Ya itu kami akhirnya kami ya nyawa Mas, gula-gula singin duit. Nah, syukur pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan ruang gratis di Museum Ronggowarsi, itu gratis. Monggo silahkan dipakai. Taman Budaya Solo gratis, maka Greges selalu di Taman Budaya terus. Karena kita tidak punya taman budaya. Kalau kita bicara Taman Budaya Raden Saleh justru taman budaya. Itu gedung ngantenan, gedung disewa, kan bukan taman budaya disewa sing nah we. Ya itu TBRS itu bukan taman budaya. Taman budaya parkir bayar, apa bayar sing enak wae. Bayar sewa. Kalau memang serius pemerintah serius membuat taman budaya, ya kayak Solo, nyontoh Sukoharjo, nyontoh Karanganyar. Ya toh, nyontoh Kalimantan sing baru itu. Nyontoh IKJ, nyontoh Bali, taman budaya Bali anu wong mlebu bayar. Orang masuk itu diskusi begini di kantin-kantin itu melahirkan karya-karya baru. Ora malah dibatasi mlebu bayar, data izin seneni nganggo seneni wis ngene wae. Iki seniman Semarang itu bagati semua loh Mas, tidak pernah ada demo loh seniman Semarang itu. Bagati atau tidak berani ya, saya tidak tahu. Padahal seniman Semarang gitu loh, tidak berani atau bagati atau cuek, tarusan. Sementara saya sudah dapat tempat juga bisa seperti itu. Tapi saya tidak ngurusi itu, tapi nyun jauh sekali lagi kami akan terima kasih sekali ketika pemerintah itu mencoba memfasilitasi. Tidak hanya Greget, semua teman-teman difasilitasi lah bareng-bareng. Terutama Mas, kendala kita adalah gedung untuk pertunjukan. Nah, pertunjukan ini adalah sebuah apresiasi, mengapresiasikan. Selama mereka latihan menari tidak pernah dipentaskan piye. Ya gedung wilayah TBRS yang baru itu piye, sebenarnya piye. Kita dilibatkan toh piye dan sebagainya. Masuk anggora itu banget. Apa ya Mas? Tanggapan terakhir Pak. Program kerjasama tadi ya dengan luar negeri kami ada jaringan MOU dengan luar negeri. MOU dengan beberapa perguruan tinggi seperti UGRIS juga kami punya MOU, dengan ISI Surakarta kami punya MOU, dengan universitas di berbagai negara kami dengan Singapura itu manajemen Singapura itu kami punya MOU, dengan Malaysia punya MOU, dengan beberapa negara kami punya MOU, tapi dengan kota Semarang kami belum punya MOU apa-apa. Terus piye? Kota Semarang sing di rumah lu tidak pernah ngundang aku.
Iki jak omong, jak diskusi besar, terang kita buka kawasan dengan tidak tersinggung loh ya. Artinya dengan tangan terbuka kita buka untuk kemajuan Kota Semarang. Ya maksudnya ngono. Terakhir apa, Mas? Itu Pak, tanggapan aja sih, tanggapan terkait dengan itu waktu sempat ada kayak riuh gitu kan, riuh soal lomba tari tingkat Jawa Tengah yang batal diselenggarakan. Niku tanggapan Pak Yoyo pripun? Tanggapan saya dua hal, Mas. Yang saya bicara kepada panitia, tujuannya baik. Tujuannya baik karena anak-anak itu butuh lomba. Nah, sayangnya pemerintah tidak mendampingi. Padahal panitia ini kan meminta rekomendasi ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tidak ada satu orang pun yang hadir di sana untuk mendampingi penyelenggaraan. Ini riuh seperti ini, pemerintah juga lepas tangan, kan lucu. Salah no. Padahal bersangkut pautan dengan Semarang ya. Nah, Semarang dan ini ada rekomendasi izinnya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, jelas surat izinnya duwe aku duwe kok. Ada. Ini kan pemerintah harus tanggung jawab. Lepas dari panitia akhirnya tidak bisa melaksanakan ada ke dalam urusan apa urusan mereka. Urusan Bumai saya tidak kenal. Monggo silakan Bumai. Saya tujuannya baik. Tujuan baik lomba itu di mana-mana tujuannya baik, memberikan ruang apresiasi, memberikan apa-apa, dan anak-anak kan antusias ikut tuh, Mas. Kenapa anak-anak semua peserta itu ikut lebih dari 25 grup loh, 50-an lebih loh, ikut. Karena apa? Karena pemerintah Kota Semarang tidak pernah menyelenggarakan lomba. Dan harusnya pemerintah terima kasih kepada penyelenggara mau menyelenggarakan tidak dengan uang pemerintah. Lah pemerintah tinggal memfasilitasi toh, aku teko, kurang mau apa tak bantu, jadi kan ngono toh. Oh kok ini ada kacauan kurang apa sistem bro, teko oke, tak bantu dinas nganggo sistem dinas. Jadi kan ngono. Dinas hadir. Orang sekarang dilepas, dicolke karpet kan urusan polisi. Lah tapi nanti kalau panjang dengan Polda ini, dinas yang mlebu jangan lupa. Pemberi rekomendasi itu ya kena pasal. Kena pasal. Baik perdata maupun pidana. Kalau dipidanakan mlebu. Oh, dia memberi rekomendasi. Rekomendasi itu kan bertanggung jawab. Di bawahnya ada mengontrol, mengetahui kan iya. Lalu udah diurus tenang dengan bahasa hukum. Pak dinasnya mlebu no, ganti no. Orang panitia tak semuanya, panitia katut, pemerintah katut. 3 dinas belum masuk rekomendasi, Dinas Kebudayaan, Dinas Pertamanan toh dan sebagainya. Kalau menang gue terus gini, ya wes. Nanti ya teman-teman akan bergerak bagaimana secara hukum baik, polisi piye kan. Nah, pihak polisi akhirnya sih pora. Polisi kerja tenan pura sekarang atau yang jauh nggih kalau menang ya wes selesai juga sampai sekarang. Dan penyelenggara ya juga jangan terus bar-baran, tak iso nyalah-nyalah ke satu, kan itu beritanya berarti itu ya. Di podcast-podcastnya kan Bu Mai menyalahkan timnya tidak kerja kan tidak bisa, tetap penanggung jawabnya adalah tim, ketua tim itu Mas penanggung jawabnya. Tujuannya saya setuju baik, lomba itu baik, hanya adalah kok gagal karena kurang koordinasi. Nah ini sebaiknya dibicarakan secara baik-baik. Kalau saya sudah kumpul semua ini, sudah negosiasi, sudah lapor polisi, sudah ini sudah damai apa toh. Panitia dengan dinas memfasilitasi kembali pertunjukan di pentasan anak-anak yang tadi gelo ya. Anak-anak itu kecewa loh Mas, wis dandan rapi, mau tampil batal ya. Waduh rasanya setengah mati. Untuk mengajak anak-anak menari itu tidak butuh waktu setahun 2 tahun. Kalau sudah kecewa begini, mengembalikan dia menari itu angel banget. Psikologis loh Mas. Yuk nari, yuk, enggak mau ah. Kemarin mau pentas batal, enggak jadi apa, enggak dapat minum panas ini, waduh, merembet. Akhirnya mereka enggak mau nari lagi. Peserta kemarin itu 50% enggak mau menari sekarang, kapok. Oh, mereka kumpul di sini semua kok. Datang sini semua buahnya ramai 20. Saya berikan. Damai aja dengan baik-baik. Penyelenggara dan pemerintah Kota Semarang mendudukkan bareng dan menyelenggarakan pertunjukan lagi, anak-anak tadi dipentaskan. Lah pelatih-pelatih guru-guru sanggar itu anulah ngojo-ngojo ya Mas pentas lagi deh nanti bisa begini ngojo-ngojo hilang ngojo-ngojo itu memberi motivasi itu sulit. Nah, gampang. Kalau saya gitu Mas, harapan saya damai saja baik-baik, diadakan pertunjukan diulang kembali. Uang-uang yang tadi dikeluarkan oleh sanggar-sanggar sudah mengundang pelatih, sudah menyewa kostum dan rias, transport diganti. Wong semua sudah membuat anggaran kok, sudah merinci semuanya, tidak dibesar-besarkan sesuai kok. Nyewa pakaian berapa satu setel 250 200.000 tuh. Ya sudah diganti itu aja. Kali berapa setel? Oh pesertanya 5 ya 200 kali 5.
riahnya berapa, transportnya berapa, ngundang pelatih beto guru menari itu, oh 1 juta sudah, kumpulnya piro, oh enggak lebih dari 5 juta, udah diganti aja, caranya bagaimana, penyelenggara itu membuat. Kalau saya kok itu ya, Guru Pikuk seperti ini kan membuat nama Semarang, sudahlah, diberikan ruang untuk pentas, pemerintah memberi ruang di Raden Saleh, mau gedung ide kan, ya bayar toh, yuk pentas, tak boleh konsumsi, anggaran sidik, anggaran urunan anggaran makan-makan bersama di dinas kan iso dilongi to, mosok ya ora iso.